Selamat siang, sekarang hari Kamis tanggal 30 April 2026. Kami dari Awal Laptop akan melakukan uji coba blok panel PLTS hybrid. Ini pesanan dari saudara Serka Panji yang berada di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Baik, untuk tampilan depan seperti ini. Di sini ada indikator PLN, indikator PLTS. Di sini ada wattmeter, baterai capacity. Kemudian di sini ada switch selector. Kemudian bagian dalam di sini ada inverter 1000 watt dengan input 12 volt. Kemudian di sini ada SCC, MCB baterai, MCB PV, MCB output. Kemudian yang paling bawah di sini ada terminal ke baterai, ke panel surya. Di sini ada input 220 dari PLN, kemudian yang paling kanan output 220 volt. Untuk pemasangan baterai dan ke panel surya ini tidak boleh terbalik ya. Untuk pemasangan harus sesuai positif dan negatifnya. Nanti jika sudah tersambung ke baterai dan ke panel surya, nanti yang dinyalakan harus berurutan MCB baterai dulu, baru MCB PV. Begitupun untuk mematikan, kebalikan, MCB PV dulu yang dimatikan, baru MCB baterai yang dimatikan. Baik, langsung saja kita nyalakan untuk MCB baterainya. Seperti itu. Untuk tegangan dari baterai sudah masuk. Kita lihat di sini untuk indikator dari inverter juga sudah nyala ya. Dan kita lihat bagian depan. Di sini untuk indikator dari PLTS juga sudah menyala. Lalu kita nyalakan untuk MCB outputnya seperti ini. Untuk outputnya kami menggunakan kipas angin ini. Kita lihat di bagian wattmeter. Jadi untuk output dari PLTS atau output dari inverter ya, ini 230 volt. Kemudian yang warna kuning ini daya outputnya atau kipas angin ini. Kemudian yang bawah yang warna putih ini ada suhu di dalam box. Kemudian yang warna merah ini arus outputnya atau saat ini menggunakan kipas angin. Kemudian di sini ada timer dan power factor atau kita bisa ganti ke kWh meter. Oke, seperti itu ya untuk inverternya. Kemudian kita sambungkan ke listrik PLN. Oke, seperti ini. Indikator dari PLN sudah nyala ya. Kita lihat dulu untuk tegangan dari listrik PLN itu 221 volt, atau untuk PLN ini lebih rendah dari PLTS ya. Oke, kemudian di sini ada switch selector. Jadi untuk switch selector ini untuk memilih mode. Di sini ada 3 mode: mode auto, mode PLN, dan mode PLTS. Untuk mode auto, output akan menggunakan PLTS secara terus-menerus. Jadi output prioritasnya menggunakan PLTS ya, selama kapasitas baterai ini di atas 30% atau di atas 11,3 volt. Jadi nanti kalau baterai sudah berkurang di bawah 11,3 volt, PLTS ini akan dimatikan dan outputnya nanti akan berpindah menggunakan PLN. Nah, kita simulasikan saja kalau baterai sudah berkurang. Oke, seperti ini. Kapasitas dari baterai sudah di bawah 11,3 volt atau di bawah 30% ya. PLTS ini akan dimatikan dan output langsung berpindah menggunakan PLN. Seperti itu. Dan nanti PLTS ini akan dinyalakan lagi kalau baterai sudah terisi sampai di atas 90% atau di atas 13 volt. Kita simulasikan jika baterai sudah terisi ya.
Oke, seperti ini. Kapasitas dari baterai sudah di atas 90% tadi. PLTS ini akan dinyalakan kembali dan output langsung berpindah menggunakan PLTS kembali. Oke, seperti itu ya untuk mode auto. Kemudian kita beralih ke mode PLN. Jadi untuk mode PLN, output akan menggunakan PLN, outputnya akan menggunakan PLN secara terus menerus, dan PLTS di sini sebagai backupnya. Jadi sewaktu-waktu listrik dari PLN padam, maka output langsung berpindah menggunakan PLTS. Oke, listrik dari PLN padam dan output langsung berpindah menggunakan PLTS. Seperti itu ya. Untuk mode PLN ini, PLTS akan membackup jika kapasitas dari baterai ini harus di atas 30% atau di atas 11,3 volt. Jadi nanti kalau baterai kurang dari 30% atau di bawah 11,3 volt, PLTS ini juga akan ikut dimatikan. Seperti itu ya untuk PLTS sebagai backupnya. Dan jika listrik dari PLN ini sudah nyala kembali, maka output langsung berpindah menggunakan PLN. Oke, seperti itu ya untuk mode PLN. Kemudian di sini kita pindah ke mode PLTS. Jadi untuk mode PLTS, untuk PLN ini tidak digunakan sama sekali. Jadi output akan menggunakan PLTS atau inverter secara terus-menerus dari baterai penuh sampai 0% akan menggunakan PLTS. Kita cabut dulu listrik dari PLN seperti ini. Kita coba turunkan tegangan baterai atau kapasitas baterai di bawah sampai 0% ya. Oke, seperti ini. Kapasitas dari baterai sudah 0% ya. Dan untuk output ini juga ikut turun. Jadi kami sarankan untuk mode PLTS ini digunakan saat kondisi darurat saja. Misalkan kapasitas dari baterai ini sudah di bawah 11,3 volt atau di bawah 30%, dan saat listrik dari PLN padam, jika butuh penerangan segera, ini bisa menggunakan mode PLTS. Namun jika tidak dalam kondisi darurat, kami sarankan menggunakan mode auto atau mode PLN saja. Karena jika baterai digunakan seperti ini sampai 0% seperti ini, nanti dikhawatirkan untuk baterai tidak awet ya, atau cepat rusak karena digunakan sampai benar-benar habis seperti ini. Baik, secara fungsi ini sudah kami uji coba dan dalam keadaan baik ya, semua berfungsi dengan normal. Jadi siap dilakukan pengiriman ke saudara Serka Panji yang berada di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Baik, sekian saja untuk uji coba kali ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.